Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Sekolahku Surgaku dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan belajar tentang ayo berinfak dan bersedekah. Pelajaran 9. Namun sebelum belajar, seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baiklah anak-anak, dari materi ini kita akan belajar tentang makna berinfak dan bersedekah. Kemudian hikmah dari berinfak dan bersedekah. Silahkan amati terlebih dahulu gambar di sini. Bisa dilihat bersama-sama. Di situ ada seorang ustazah dan juga siswanya yang akan bersedekah untuk acara 17 Agustus. Di sebelahnya juga ada seorang bapak-bapak yang berinfak untuk pembangunan masjid kepada panitia pembangunan masjid. Kemudian di sini juga ada gambar seorang anak yang sedang bersedekah kepada seorang fakir. Di sebelahnya juga ada beberapa anak yang setuju untuk membantu temannya. Nah, kemudian apa sih makna dari infak dan sedekah? Kita mulai dari yang pertama dulu ya, yaitu infak. Berinfak dan bersedekah dapat dilakukan kapan saja dan dapat mempergunakan uang atau barang. Untuk lebih paham lagi, mari kita cermati pengertian infak dan sedekah. Kata infak diambil dari akar kata nafako yang berarti keluar. Sementara dalam kamus Arab Al-Azhar nama kamusnya, kata infak tersebut berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Jadi, infak diartikan mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang untuk berinfak, melainkan sesuai dengan rezeki yang diperolehnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti apa yang telah diinfakkan dengan berlipat ganda. Barang yang kita infakkan atau sumbangkan jangan takut berkurang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menggantinya. Seperti firman-Nya di dalam Quran surat As-Saba surat ke-34 ayat 39 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Artinya, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Quran Surat As-Saba, Surat ke-34, ayat 39. Ya, itulah makna dari infak. Sekarang kita masuk ke makna sedekah. Sedekah berasal dari kata sodako, yang berarti sesuatu yang benar atau jujur. Dan definisi sedekah adalah suatu pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara spontan dan sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, dan dilakukan hanya mengharap ridho Allah. Bersedekah tidak harus berupa harta atau benda, tetapi bisa juga berupa tenaga atau jasa. Untuk memahami makna infak dan sedekah, berikut perbedaannya. Barangkali ketika kita mengetahui perbedaan antara infak dan bersedekah, kita akan lebih jelas lagi, kita akan lebih paham lagi mengenai kedua hal tersebut. Yang pertama adalah infak.
Kata infak mengandung pengertian pemberian yang bersifat materi, yaitu harta atau benda yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Jadi infak ini terbatas kepada sesuatu yang bersifat materi. Sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas dari infak, yaitu pemberian barang atau jasa yang bersifat materi dan non-materi. Contoh non-materi yaitu memberikan jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan, memberi nasihat, senyuman, dan mendoakan orang lain. Itu termasuk dari sedekah. Beberapa hikmah dari berinfak dan bersedekah. Yang pertama yaitu, orang yang bersedekah akan dimudahkan Allah dalam usahanya mencari rezeki. Kemudian yang kedua, bersedekah adalah sebagai wujud syukur akan nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga adalah Allah akan menambahkan rezeki orang yang berinfak dan bersedekah. Selanjutnya hikmahnya adalah Allah akan memperhatikan dan menjaga orang yang berinfak dan bersedekah. Kemudian, malaikat akan mendoakan kepada orang yang gemar bersedekah. Itu hikmah yang kelima. Dan yang terakhir adalah orang yang berinfak dan bersedekah akan dihapus sebagian dari dosanya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah, Juz 2 ayat 271. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau. Aku mohon ampunanmu dan bertaubat kepadamu. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.